A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar semua? Apa kabar anakku sekalian? Apa kabar anandaku yang soleh dan solehah? Apa kabar calon ahli surga? Apa kabar calon petualang di negeri akhirat yang kekal abadi? Semoga kita semua tetap istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali anakku sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, hari ini giliran saya ya. Kita sudah masuk bab 2 ini. Minggu kemarin kita sudah main games ya, sudah bercengkrama, saling kenalan, saling kontrol ya. Bapak sudah menugaskan kalian banyak hal. Dan hari ini kita masuk ke materi tentang iman kepada Allah. Ini udah bab yang sudah sering, maka dibahas lebih dalam di setiap bab tentang akidah yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Apa kompetensi yang harus dimiliki, kalian baca sendiri ya. Nah, anak sekalian, yuk kita awali dengan membaca Al-Quran. Silakan dibaca surat Al-Ikhlas nih. Dan juga bisa dibaca surat Hud ayat ke-6 sampai ke-7. Iman kepada Allah. Anakku sekalian, iman kepada Allah sederhana saja ya. Coba lihat di sekitarmu. Di situ ada apa saja? Ada laptop, ada HP, ada baju, ada dinding, ya. Kenapa kamu merasa nyaman ada di situ? Karena kamu tahu bangunan itu kokoh. Kalau bangunannya terbuat dari bahan yang rentan runtuh, pasti kamu gak nyaman di dalamnya. Begitu pula iman. Iman di dalam hati adalah keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa yakin? Ya, bisa dengan berbagai cara. Seperti kamu, coba di depan kamu ada apa nih? Ada minuman. Apa? Kopi, sebagainya. Minum. Kenapa kamu minum? Kamu yakin banget itu kopi enak. Nah, kamu yakin banget itu kopi bisa bikin cenghar. Ya, begitu kira-kira. Iman juga di dalam hati. Kenapa masih ada iman sampai hari ini di dalam diri kita? Karena kita yakin Allah itu ada. Allah itu berkuasa, Allah itu memberi, Allah itu melindungi, Allah itu memberi rasa aman, Allah itu mencintai kita, Allah itu menyayangi kita. Itu iman kepada Allah. Membenarkan, benar. Percayaan yang diyakini dalam hati, diikrarkan secara lisan dan dihasilkan dalam perbuatan. Jadi klop tuh secara istilah, mempercayai atau meyakini akan adanya Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala kemahasempurnaannya. Oke, lanjut ya. Itu kita terbatas nih. Aduh, ini pemberitahuan. Baik. Ini pembuktian eksistensi Allah. Artinya bagaimana kita tahu Allah itu ada, bagaimana kita yakin pada Allah. Ya, maaf agak berisik nih, rumah saya di pinggir jalan raya. Anakku sekalian,
ada dalil yang bisa diterima akal yang disebut dalil akli, seperti sesuatu yang masuk akal itu kalau kita berangkat dari suatu tempat ya karena kitanya hidup. Kalau nggak hidup nggak mungkin bisa bepergian. Kitanya sehat karena kitanya punya energi, karena kitanya punya semangat. Dan yang paling penting itu karena kita masih ada ruhnya. Kalau nggak ada ruh, mustahil kita bisa berangkat. Dalil akli itu sesuatu yang dapat dijangkau dengan akal, ya. Pembuktian oleh akal untuk sebuah pembenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh kecilnya keteraturan alam semesta. Anda tahu sesuatu yang teratur seperti kita hari ini. Jadwal di LKP, di LMS, jadwal pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam. Kenapa kamu nggak bentrok sama pelajaran lain? Karena ada jadwalnya. Siapa yang membuat jadwal? Kurikulum. Siapa yang mengaturnya? Sekolah. Sekolah juga ada yang mengatur, ada dinas pendidikan ada, kementerian siapa? Presiden siapa? Dari rakyat. Semuanya serba teratur, bergulir, ya. Semuanya berjalan pada aturannya. Sok bayangkan kalau nggak ada aturan, betapa kacaunya, ya. Coba pohon dengan sifat pohonnya, binatang dengan sifat binatangnya, manusia dengan sifatnya. Tidak ada bentrokan itu. Bayangkan kalau ada sifat-sifat yang bertolak belakang, yang bertentangan, yang sangat besar, yang menyebabkan sesuatunya tidak rusak semuanya. Air dengan sifatnya, ya. Dan semua itu, apalagi alam semesta. Kamu bayangkan bumi ini bagian planet kecil saja di antara banyak planet. Logika kita nggak bisa nerima ini. Nggak mungkin kalau nggak ada yang ngatur. Nggak mungkin sesuatu. Kamu ada kopi, bagaimana kopi jual ada? Ya karena ada yang menciptakan, karena ada yang membuatnya, maksudnya. Bala-bala ada, bajigur nanti di depan kamu, baju kamu aja, mal mungkin ujol-ujol aja, lamun begitu kira-kira. Apalagi dalil nakli. Kalau kata Quran ada. Kalau kata hadis ada. Begitu dalil nakli. Ini yang jadi pegangan atau rujukan garis miring nas, ya, untuk kita meyakini sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah lebih jauh? Ya klik profilnya dong. Nah, kalau buka IG kan lihat, kamu kepoin seseorang, lihat di IG-nya. Kamu kepoin sesuatu, lihat di YouTube-nya. Kayak di YouTube saya, ada yang pernah buka? Kita mulai kenal dengan asma Allah, asmaul husnanya, ya. Dari mana dulu? Dari namanya dulu dong. Nama Allah, nama-nama Allah yang baik dan agung. Nah, kira-kira yang indah dan baik ini, ya, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayuzawna ma kanu ya'malun. Dan ada di surat lainnya, dalam hadis juga ada, ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Anakku sekalian, untuk membatasi banyaknya bahasan Asmaul Husna yang 99 itu, saya yakin kamu udah hafal. Apa? Masih ingat dari SD kita udah belajar Asmaul Husna. Suatu saat pasti saya cek tingkat kehafalan kamu. Baik itu hafal cangkem,
hafalnya bebarengan saja. Kalau nggak bebarengan nggak bisa hafal. Ada juga yang hafal, bahkan mungkin insya Allah ada di antara kamu yang jadi pengajar Asmaul Husna buat orang-orang lain. Wah, itu keren. Top TOP BGT. Asmaul Husna artinya nama Allah yang baik dan indah, hanya dimiliki oleh Allah. Sebagai bukti keagungannya, nama Allah yang agung merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan keagungannya. Jadi kalau kita sudah klik Asmaul Husna, berarti seolah-olah kita sudah lebih dari like, comment, dan share. Kita terlibat, bahkan kita ingin memfollow sifat-sifatnya, mengikuti sifat-sifatnya. Contoh, sifat Allah itu ada apa aja? Lihat poin 4 nih. Al-Karim, Allah maha mulia. Ananda, Allah maha mulia, maha dermawan, maha pemurah. Allah maha mulia di atas segala-galanya. Ananda, ke Allah itu kemuliaannya tidak akan bisa terlunturkan, pasti. Bagaimana kita meneladani kemuliaan itu? Berarti manusia, lihat, kamu punya tangan, jaga kemuliaan tangan. Mana yang mengurangi derajat kemuliaan tangan? Maksiat lewat tangan. Mulut, jaga kemuliaan mulut. Apapun yang keluar dari mulut kalau mengurangi kemuliaan jangan diucapkan. Kaki, jangan bepergian. Sekiranya perginya kamu itu akan mengurangi kemuliaan kamu sebagai manusia. Nah, apa sih yang menjaga semua itu? Yaitu Allah. Bagaimana caranya? Allah lewat aturannya. Allah maha mulia menjaga kita agar mulut kita tetap terjaga, tangan kita tetap terjaga, ya. Dan harus yakin kalau kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka kemuliaan terjaga, baik di hadapan Allah terutama itu, maupun di hadapan manusia. Walaupun ada 1000 orang berusaha merendahkan derajatmu, ya, niscaya tidak akan pernah turun 1 derajat pun derajatmu kalau Allah memuliakanmu. Sebaliknya, walaupun setekar kebak kita berusaha mencari-cari pujian orang lain, pujian manusia, kalau Allah merendahkan derajatmu, mual bisa setik oke beranjak dari tempat itu. Yang ada malah degradasi. Pernah mengalami hal seperti itu? Nauzubillah, ya. Yang kelima, yang selanjutnya itu al-mu'min, Allah pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dan perbuatan dari perbuatan zalim. Allah adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya. Nah, gini contohnya. Kamu dibonceng naik motor, supirna gue bagi deg nih, gue bagi beg nyaman tengenah. Kamu masuk kelas, ternyata kamu menemukan seorang guru yang disebutnya killer. Pernah merasakan dulu zaman SMP? Kamu pasti takut, pelajaran juga susah masuk, ya. Nah, Allah ini al-mu'min, pemberi rasa aman. Bagaimana pemberi? Hatinya nanti tenteram. Allah melindungi kita dari hal-hal. Kamu duduk nyaman, kita dilindungi rumah rezeki dari Allah. Rumah kita berada di titik koordinat yang baik, jauh dari potensi untuk longsor, jauh dari potensi untuk banjir. Itu bukti Allah memberikan keamanan kepada diri kita, ya. Selanjutnya al-wakil, ya, kita lanjut, ya. Allah maha pemelihara atau maha terpercaya. Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hamba kepadanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai.
Kadang kita mengeluh pada Allah, ya Allah, kenapa hidup ini kejam? Kenapa nasib saya begini? Ya Allah, bagaimana ini nasib kami di masa pandemi yang semakin berat ini? Ananda, gunakan akal, maksimalkan doa dan ikhtiar. Kalau engkau berusaha, hukumnya pasti Allah yang akan menolong. Al-Matin, berarti Allah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya, kukuh dalam prinsip sifat-sifatnya. Jadi Allah itu sifatnya sempurna, tidak bisa dicampur aduk dan sebagainya, ya. Allah maha melihat, kukuh dengan sifat-sifatnya seperti itu. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya kita. Mendengar Allah maha mendengar, mendengarnya Allah jangan disamakan dengan mendengarnya kita. Kita punya telinga, kalau nggak punya telinga nggak bisa mendengar. Orang mati juga punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Berarti benar, pendengaran itu bukan hak mutlak milik kita, Allah yang memberikan, ya. Ini orang punya telinga belum tentu bisa mendengar. Orang punya mulut belum tentu bisa bicara. Orang punya kaki belum tentu bisa bergerak. Jadi kalau Allah ingin disamakan sifatnya dengan kita, nggak bisa, nggak nyampe. Tidak semua orang punya, tidak semua sesuatu yang dianalogikan sama dengan manusia itu memiliki sifat yang sama, ya. Kalau Allah maha melihat bukan berarti harus punya mata seperti kita, tapi pasti Allah melihat kita. Kalau Allah maha menguasai bukan berarti harus punya tangan seperti kita, ya. Kita banyak orang yang tangannya sakit tapi masih bisa berkuasa. Allah Al-Jami', Allah maha mengumpulkan. Pernah terpisah dan berjumpa, semua karena Allah. Berpisah dan berjumpa karena Allah. Nabi Adam, Siti Hawa terpisah, pagi di Jabal Rahmah, di Padang Arafah, panggih deui, ya, sebagainya. Itu takdir Allah. Selanjutnya ada Al-Adl, Allah maha adil. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wa la'allakum tadhakkarun, ya. 9. Selanjutnya Al-Akhir, Allah maha akhir. Di sini dapat diartikan bahwa Allah adalah zat yang paling kekal. Ananda, Allah tidak bisa disamakan dengan waktu dan tempatnya kita. Dalam arti manusia itu jelas kefanaannya, jelas sifatnya sementara, jelas kekuatannya tidak bisa sama dengan insan. Allah Al-Khaliq. Jadi kamu juga tolong jauh-jauh, pelajaran kita bentar lagi akan berakhir. Itu jelas ada sifatnya. Dunia ini akan berakhir, semuanya ya kekal abadi hanya akhirat. Oleh karenanya anak sekalian, dengan belajar kita Al-Akhir, maka niscaya kita akan meyakini Nun Gusti Pangeran Nabi, semua ini akan kami tinggalkan, semua ini akan kami lepaskannya. Apa yang ada pada diri kami akan kami lepaskan. Apa yang kami banggakan akan kami tinggalkan. Apa yang kami sayangi semuanya pun kelak akan kami lepaskan. Ya Allah, ya Rabbi, jika semuanya itu Engkau titipkan atas sebagai rahmat, maka jadikanlah aku penerima amanah dengan baik. Namun ya Allah, jangan timpakan pada kami sesuatu yang bersifat azab sehingga kami tak sanggup untuk menanggungnya, ya. Maka mudah, tidak semua yang berakhir bagi manusia itu keburukan. Bisa jadi kita kehilangan sesuatu itu rahmat juga. Itu yang terbaik dari Allah. Berpisahnya, contoh, kita berpisah dari orang tua yang mengurus dan membesarkan kita, misalkan, ya, bapak orang tua sudah nggak ada.
Ya, pasti itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang mandiri ya. Dan kita lebih kokoh, tidak bergantung kepada orang tua dan sebagainya. Anak-anak sekalian, itulah asma-asma Allah yang kita pelajari di bab ini. Yang lainnya juga kita pelajari, cuman tidak diutamakan, tidak ditekankan ya. Bapak harap kalian semuanya hafal, mencapai kompetensi yang diharapkan. Ini ada nama-nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus dan sebagainya. Kamu bisa putar ulang video ini dan baca-baca dari buku bahan ajar yang bisa kamu lihat di di LMS. Saya sudah uploadkan bukunya. Kamu bisa baca-baca di sana. Ini masih banyak sifat-sifat yang lain. Intinya adalah bagaimana cara mengaplikasikan nilai-nilai Asmaul Husna di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar hafal nih, udah kelas 1 SMK. Asmaul Husna dulu SD SMP sudah mulai dihafalkan. Sekarang aplikasikan dalam kehidupan. Kalau udah terpasang aplikasinya, enter, on kan, nyalakan di dalam diri kita. Jika setiap gerak langkah niat di dalam hati kita semuanya adalah perbuatan-perbuatan baik yang perbuatan-perbuatan baik yang tercermin dalam merupakan cerminan dari sifat-sifat asmanya Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik dan kasih sayang, berusaha menjadi mukmin yang bertakwa ya. Memelihara kesucian. Melihara kesucian itu bukan hanya pada saat sholat sayang ya. Jadi sholat itu adalah suci dari apa? Hadas kecil dan hadas besar ya. Kita sholat menghadap Allah. Bagaimana di luar itu maknawi, kita juga harus suci. Bagaimana kita menjaga kesucian? Dengan taat pada aturan. Lihat bagaimana kita menjaga kesucian tangan. Hindari tangan dari berbuat yang melanggar aturan. Aturan yang mana? Baik aturan yang berlaku di masyarakat maupun berlaku di negara. Kaki juga demikian. Coba main bola di lapangan, ada aturannya, ada wasitnya. Patah lagi kita dalam kehidupan, lapangan yang lebih besar. Iya kan? Semuanya ada aturannya. So, tangan kita, mulut kita, update status kita, sosmed kita, ada aturannya, terbatasannya. Maka semakin kita taat aturan, semakin terjaga kesucian. Aturan yang mana? Syariat Allah yang utamakan ya. Tentuan dari Allah, apa kata Quran, kata hadis ya. Dengarkan nasihat ulama ya. Sehingga yang terjadi menjaga keselamatan diri dan orang lain. Menjadi orang yang terpercaya dan memberi rasa aman pada orang lain. Sehingga berperilaku adil, berusaha menjadi seorang pemaaf ya, dan menjadi berperilaku bijaksana yang merupakan sifat-sifat dari para pemimpin yang baik ya. Maka diri kita akan menjadi pemimpin bagi diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Alhamdulillah anak sekalian. Demikianlah untuk saat ini materi kita. Kamu bisa lengkapi dengan berbagai sumber. Bapak nggak batasi, silakan kamu dari mana saja. Ya, buku pokok juga Bapak udah uploadkan di LMS tadi saya sampaikan. Kamu baca bahan ajar dan sebagainya. Juga ada buku sumber upload, silakan dibaca. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Oke. Silakan dilanjutkan ke LKPD dan kuis serta games singkatnya mengulang minggu lalu ya. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.